Salam, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita masuk pelajaran 9 dengan judul pembaptisan adalah pengajaran dasar yang diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum belajar firman Tuhan hari ini. Kami siap untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini kami siap menerima berkat-Mu, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang akan melawat kami semua. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ayat hafalan dalam pelajaran 9 di sini, yaitu Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itu ayat hafalan kita. Ada dorongan, marilah kita tinggalkan asas-asas dasar. Kita melihat apa permasalahan jemaat atau gereja di Ibrani saat itu. Jika kita lihat adat istiadat itu masih menjadi masalah pada gereja di Ibrani, meskipun sudah bertahun-tahun mengikut Yesus. Dampaknya apa? Jika kita belajar Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, kurang dewasa gereja Ibrani saat itu. Firman Tuhan mengatakan, engkau seperti anak-anak. Seharusnya enggak seperti itu makananmu. Saya akan bacakan ayat 11, pasal 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jelas saudara, meskipun ditinjau waktu cukup lama orang-orang Kristen di Ibrani mengikut Yesus, tapi untuk kedewasaan, untuk ajaran-ajaran yang menantang, ia lupakan. Secara rohani dia masih terbatas, belum dewasa, masih anak-anak rohaninya. Kita tahu bagaimana karakter sifat anak-anak, mudah mutung, mudah menyerah, dan yang lainnya. Secara rohani masih anak-anak, masih menyenangi ajaran-ajaran yang dasar, tapi ajaran yang menantang mereka belum memahami. Karena di sini latar belakang gereja Ibrani, adat istiadat senantiasa dikedepankan, tapi hal-hal yang rohani, pengajaran firman Tuhan, pengetahuannya masih dangkal. Karena firman Tuhan diserukan pasal 6 ayat 1 sampai 2. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah,
yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Justru senang hal-hal pengajaran yang mendasar. Kurang lebih 3 bulan ini, sekolah minggu triwulan 4 belajar tentang baptisan dan perjamuan Tuhan. 2 hal itu tekankan dalam pelajaran ini, tentang sakramen gereja, upacara gereja. Itu hal-hal yang mendasar, juga penting sebagai orang Kristen pemula memahami itu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun mengikut Yesus, tidak mempelajari ajaran yang menantang, ajaran-ajaran yang melatih iman, tentu tidak mengalami kedewasaan penuh. Karena itu, tinggalkan ajaran-ajaran dasar, pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Pembaptisan ya upacara-upacara gereja. Ini simbol-simbol sakramen-sakramen gereja. Penumpangan tangan. Orang kalau diutus, tumpangi tangan, didoakan. Kebangkitan orang-orang mati. Justru hal memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih hidup belum tergerak hati. Dan hukuman kekal tentang neraka. Inilah yang membuat prihatin penulis kitab Ibrani atau yang kita kenal Paulus mengajak gereja di Ibrani mencapai kedewasaan yang penuh. Dikatakan ayat 11-12, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Penulis kitab Ibrani mengajak ada kesungguhan, yang dikatakan tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Kalau mengiring Yesus, mengikut Yesus sejak awal nggak ada kesungguhan, setengah hati, tidak ada pemahaman komitmen yang betul, akhirnya kehidupan lama, mindset lama, adat istiadat itu akan membentuk. Tapi orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, ingin mengikut Yesus, karena itu ayat sebelumnya tadi nggak ada kata murtad. Tapi kalau sejak awal tidak ada kesungguhan, setengah hati, pasti kendala-kendala itu akan ia hadapi, sehingga secara umur oke, sudah lama mengikut Yesus, tapi rohaninya dangkal, imannya dangkal. Kalau ada tantangan, ada salib, kesukaran, kesulitan, dia mudah berpaling dari Yesus, meninggalkan Yesus. Kenapa? Nggak ada kesungguhan, atau ada niat atau motivasi yang salah. Di Yohanes pasal 6 ayat 66, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri, nggak siap mendapat pengajaran yang keras, pengajaran yang menantang, pengajaran yang membuat iman mereka bertumbuh. Justru murid-murid seperti itu, tatkala tantangan datang, mudah meninggalkan Yesus. Mari saudara, hari ini kita minta kepada Tuhan. Tugas kita adalah kita mohon kepada Tuhan, supaya kita diberi hikmat keberanian meninggalkan ajaran-ajaran dasar. Peran kita dikatakan di situ, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama
dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Dikatakan di sini, marilah kita tinggalkan asas dasar. Kita memasuki pengajaran-pengajaran yang menumbuhkan iman kita. Lebih di tengah pandemi ini, iman kita, kesungguhan kita mengikut Yesus perlu ada kesungguhan. Ibadah kita, doa kita, kesetiaan kita, bahkan kejujuran kita. Apa tuh Pak? Ajaran-ajaran yang membuat kita dewasa. Ajaran-ajaran yang membuat kita kuat. Sederhananya, di situasi di tengah-tengah pandemi seperti ini, kesetiaan kita, penyerahan kita kepada Tuhan seperti apa? Kejujuran kita mengembalikan 1/10 milik Tuhan sejauh mana? Pelayanan kita menghadapi tantangan kesulitan, terlebih masihkah membara semangat untuk doa misi, untuk memberitakan kasih Kristus? Kalau itu ada, saudara, mari kita minta kepada Allah. Allah akan menopang kita. Karena apa? Peran Allah dilihat. Ibrani 6 ayat 3. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Semuanya itu atas seizin Allah. Perhatikan, jika Allah mengizinkannya. Karena itu kita mohon dengan rendah hati kepada Tuhan. Biar tatkala kita menghadapi tantangan kesulitan, kita bisa dewasa. Karena pemahaman kita akan firman Allah terus dan terus diperbarui. Sehingga pengenalan kita akan Allah utuh. Daud, tantangan demi tantangan ada, dia berseru kepada Tuhan. Ayo, awalnya sering protes. Ini terjadi. Masalah ini belum selesai, ada lagi kesusahan. Tapi endingnya, ayo bisa mengenal Allah secara utuh. Terlebih, penulis kitab Ibrani ini, Paulus. Apa itu kekurangan? Apa itu kecukupan? Aku bisa bertahan di dalam Yesus Kristus. Segala hal bisa aku lalui. Karena apa? Ada kesungguhan, ada pengenalan akan Allah yang benar. Tentu saudara, pembaptisan adalah pengajaran dasar, penumpangan tangan, hal-hal akhir zaman atau kehidupan setelah orang meninggal atau surga neraka, pengajaran-pengajaran yang dasar. Tapi saat ini yang menantang, saat susah, saat tantangan ada, apakah kita tetap dalam Tuhan? Kesetiaan kita, penyerahan kita. Karena itu, untuk mengakhiri sekolah minggu ini, saya akan menyanyi untuk menantang kita, penyerahan kita, pengabdian kita, kesungguhan kita di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Wow.
waktu, serahkan uang rela. Jangan mengharap, jangan menghitung jasa. Baktimu tak percuma. Jangan menanti, jangan menunda masa. Sing-singkan lengan, cari jiwa baginya. Bukan sendiri, tapi bersama-sama. Baktimu tak percuma. Melayani Tuhanku, hidup bersinar selalu. Mengabdi sepenuh waktu. Tuhan menyambut baktimu. Mari kau berikan pengorbanan berharga. Meskipun pahit, bertahan tetap setia. Jangan bersungut, bekerja dengan suka. Baktimu tak percuma. Melayani Tuhanku, hidup bersinar selalu. Mengabdi sepenuh waktu. Tuhan menyambut baktimu. Tuhan menyambut baktimu. Mari saudara, kita semakin dewasa di dalam Kristus, semakin sungguh-sungguh mengiring Kristus, sehingga hidup kita semakin dipakai lebih oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam pengabdian, dan pemberitaan Injil. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami semakin bertumbuh dewasa, semakin sungguh-sungguh mengiring, mengikut Engkau. Karena kami sudah lama mengenal-Mu Tuhan. Ajari kami semakin mengimani janji-janji-Mu, sehingga hidup kami semakin berlimpah syukur dan semakin Engkau pakai hidup kami saat ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah belajar firman dalam sekolah minggu hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami mohonkan, kami persembahkan doa dan syukur ini. Amin.